guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Beja di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, yang pada hari ini kita akan mereview sebuah novel yang terbit pada April tahun lalu, dimana ketika terbit novel ini langsung booming pada saat itu. Ialah sebuah novel yang berjudul Seni Membangunkan Naga dari Laut, ditulis oleh Mas Wisnu Suryaning Aji, di mana beliau terkenal lewat novel bestsellernya Rahasia Salina. Novel ini terdiri dari 287 halaman dan terbagi menjadi 32 bab, menceritakan sebuah legenda perompak naga di mana kisah akan berfokus pada sekelompok bajak laut. Bajak laut di sini tidaklah dipimpin oleh Kapten Jack Sparrow maupun Mugiwara no Luffy, melainkan dipimpin oleh sang naga. Secara teknis, naga di sini bukanlah seekor naga betulan, melainkan seseorang yang mendapat julukan naga atau dipanggil naga karena ia memiliki kekuatan yang dapat membangunkan naga dari lautan. Kemudian, kisah terus berfokus pada seorang pemuda yang dipanggil juru masak. Juru masak ini merupakan tokoh utama di dalam novel ini, di mana suatu saat nanti ia akan menjadi penerus naga selanjutnya. Mungkin ini menjadi salah satu plot twist yang ingin dibangun oleh penulis dengan ketidakrelevanan antara juru masak dan pemimpin perompak naga. Dapat kita amati dalam beberapa bab awal dari novel ini bahwasanya penulis sedang membuat backstory dengan memperdalam pengenalan tokoh juru masak, di mana kita akan mengetahui bahwasanya juru masak mulai naik ke kapal naga pada saat usia 9 tahun, di mana ia merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya tepat di depan matanya. Ia hampir saja menjadi seorang budak apabila kapal perompak naga tidak membajak kapal yang ia naiki saat itu. Setelah menjadi awak kapal di usia yang masih belia, juru masak muda pun diajarkan banyak hal, dari cara memegang pisau hingga membaca bintang-bintang. Perompak naga hijau yang merupakan naga ke-13 percaya bahwasanya si juru masak ini akan menjadi naga selanjutnya, atau bisa dibilang naga ke-14. Sementara yang terjadi ialah si juru masak ini sama sekali tidak memiliki pribadi sebagai seorang perompak kebanyakan, di mana dapat membunuh dan mengambil harta rampasan. Ia hanya fokus mendalami dunia masak-memasak dan mengenali berbagai macam rempah yang ada di dunia. Untuk sebuah novel fantasi lokal, menurut saya premisnya cukup menarik, fantasinya dapat, aksinya juga dapat. Apalagi kalau kalian suka tulisan dari Terelie seperti serial Bumi, kayaknya kalian juga bakal suka buku ini. Bahasanya sederhana, alurnya mungkin terlalu sederhana. Plot twist yang dibangun juga udah kebaca dari awal, seperti adanya pengkhianatan di dalam kapal dan pelakunya itu udah kelihatan banget siapa, sehingga membuat konflik ini tidak lagi menarik. Malah yang membuat konflik menarik ialah konflik yang datang dari dalam diri juru masak ini sendiri. Bagaimana dia berusaha lari dari takdirnya sebagai penerus naga selanjutnya, yang pada akhirnya ia dapat terima meski harus melalui pengorbanan yang setimpal dari naga sebelumnya. Hubungan antar karakter yang dibangun juga menarik menurut saya pribadi. Bagaimana penulis bisa mendeskripsikan hubungan mereka sesuai karakter masing-masing. Dan uniknya lagi, di sini dari halaman awal hingga akhir kita hanya diperkenalkan dengan sebutan tokoh sesuai pekerjaannya di kapal. Tidak ada yang memiliki nama selain Kelana, nama anak perempuan dari perompak naga hijau, dan Kaga, seorang burung gagak yang hanya patuh kepada naga dan calon naga. Selebihnya yang kita ketahui ialah juru masak, juru layar, klasi tua, juru mudi, juru bintang, dan para naga. Ini merupakan salah satu keunikan dari pengenalan tokoh dari novel ini menurut saya. Secara keseluruhan, saya suka bagian di mana perompak naga berduel dengan juru masak. Saya kira scan ini ialah scan yang paling imajinatif yang dapat kita bayangkan. Saya juga suka pendekatan hubungan antara Kelana dan juru masak. Bagi teman-teman yang suka perpaduan antara middle grade dan fantasi, saya kira buku ini cocok untuk berada di list teman-teman selanjutnya.
Bagi teman-teman yang mencari bacaan dari tampilan covernya, Seni Membangunkan Naga dari Laut ini sangat saya rekomendasikan karena covernya yang cantik dan teman-teman juga akan mendapatkan pembatas buku yang menarik serta stiker yang ciamik. Selain dapat membaca buku, teman-teman juga bisa memanjakan panca indera teman-teman karena buku ini ada audio story-nya. Selain itu, katanya sih serial buku ini akan ada 10 buku nantinya. Mungkin saja buku ini hanya pengantar dari sebuah legenda dan misteri yang akan diungkapkan selanjutnya. Overall sih dari 5 saya akan kasih rating 3,8 untuk novel ini. Selamat membaca teman-teman, sekian review saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe.